Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang sangat kami banggakan dan kami sayangi. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya senantiasa diberi oleh Allah kesehatan. Sebelum Pak Khalid menyampaikan materi pada video kali ini, mari kita bersama-sama doa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi ihsan, yaitu berbuat baik dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ihsan ada beberapa macam, di antaranya ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan kepada alam. Nah, ihsan kepada Allah contohnya apa? Yaitu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Terkait hal itu, di sini ada foto dari timnas Jerman pada Piala Dunia 2022 yang sekarang masih berlangsung di Qatar. Mereka berpose dengan menutup mulut sebagai penolakan larangan LGBT yang ada di negeri Qatar sana. Adakah yang tahu apa itu LGBT? Ya, akan Pak Koli jelaskan. Apakah diperbolehkan LGBT dalam Islam? Apa sih Pak LGBT itu? Lesbian, gay, bisex, transgender. Lesbian itu orang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Apakah diperbolehkan? Jelas tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, anak-anak, LGBT merupakan suatu perilaku yang dilarang oleh agama yang kita anut. Mengapa? Karena banyak nilai-nilai negatif yang menjadi dampak dari perilaku tersebut. Di antaranya kerusakan moral, kerusakan sosial, dan juga akan mendatangkan berbagai macam penyakit. Nah, oleh karena itu, pada bab 7 di sini kita akan membahas tentang indahnya membangun rumah tangga, yaitu tentang pernikahan menurut syariat agama Islam. Adakah yang pernah melihat prosesi pernikahan di masyarakat? Pak Khalid yakin anak-anak pasti pernah melihat atau mendengar, atau mungkin anak-anak dimintai bantuan oleh tetangga untuk menjadi tamu undangan atau kembang mayang yang termasuk prosesi dari pernikahan itu sendiri. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bab yang menjelaskan tentang pernikahan. Nah, adapun tujuan dari materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah diantaranya anak-anak mampu mendefinisikan pengertian nikah, serta anak-anak mampu melafalkan dalil pernikahan, yaitu Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 49, serta anak-anak mampu menerapkan ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Nah, adapun dalil pernikahan yaitu pada surat Az-Zariyat ayat 49. Dalil pernikahan itu terdapat pada Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Bunyinya apa? Baik, Pak Khalid akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya,
dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ayat yang menganjurkan kita semua untuk melakukan pernikahan sebagaimana sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, apa sih pengertian pernikahan itu sendiri? Ya, secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan menurut syariah atau istilah, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi kita sudah mengetahui nikah adalah menjodohkan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga dari keduanya timbullah yang namanya hak dan kewajiban, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan anak-anak amati prosesi akad nikah yang ada pada video berikut. Ala amarallah bihi min imsakin bi ma'rufin au tasrihi bi ihsan. Dengan saudara lalu Muhammad Alvin, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Nova Eki Ananda binti Muhammad Riki Saburi yang nikahnya telah mewakilkan kepada saya untuk Anda lalu Muhammad Alvin dengan sekali perangkat alat sholat dan gelang emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nova Eki Ananda binti Muhammad Riki Saburi dengan sekali tersebut dibayar tunai. Bagaimana para wali dan para saksi? Ya. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati dari video tersebut, ada apakah atau siapa saja yang berperan dalam suatu akad nikah yang syah menurut agama kita? Ya, ada apa saja? Yang pertama yaitu harus ada mempelai putra, mempelai putri, ada wali, ada 2 saksi, dan juga ada sigot, yaitu ijab dan qabul. Nah, ini ya anak-anak, rukun dan syarat pernikahan seperti yang kalian saksikan tadi adalah yang pertama, ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 saksi, dan juga ada sigot, ijab dan qabul. Baik, Bapak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, calon suami. Syarat dan rukun nikah yang pertama yaitu calon suami. Apa syaratnya? Yang pertama, bukan muhrim, yaitu bukan orang yang dilarang untuk dinikahi. Kemudian orang yang dikehendaki, bukan karena suatu paksaan atau suatu hal tertentu. Kemudian muayyan, beridentitas jelas. Bagi anak-anakku yang perempuan, jika kalian dilamar oleh seorang laki-laki, harus muayyan, harus diketahui identitasnya. Namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, kalau perlu pekerjaannya apa. Ini adalah syarat-syarat bagi calon suami. Rukun dan syarat nikah yang kedua yaitu adanya calon istri. Apa Pak syaratnya calon istri? Yang pertama, bukan mahram, bukan orang yang dilarang untuk dinikahi. Yang kedua, terbebas dari halangan nikah, misalnya masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Ini adalah syarat jadi calon istri. Kemudian
Rukun dan syarat pernikahan yang ketiga ialah wali nikah, adanya seorang wali. Syaratnya apa Pak menjadi seorang wali nikah? Yang pertama, orang yang dikehendaki. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, mahram si wanita. Siapa yang utama? Urut-urutannya adalah ayah. Kalau tidak ada ayah, kakek. Kalau tidak ada kakek, ayahnya kakek atau buyut ya kalau di Jawa. Atau kalau tidak ada lagi, saudara laki-laki, sekandung, dan seterusnya. Kemudian syarat seorang wali berikutnya ialah baligh dan bukan anak-anak. Yang kelima, berakal dan tidak gila. Yang keenam, adil, tidak fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah orang yang mengetahui itu benar tapi tidak dikerjakan, tahu itu salah tetapi masih saja dikerjakan. Itu adalah orang fasik. Yang ketujuh, tidak terhalang wali lain. Tadi sudah Pak Khalid jelaskan urutan-urutan wali yang berhak menikahkan seorang calon mempelai putri. Yang berikutnya, tidak buta. Nah ini karena harus tahu siapa calon suami dari putrinya. Kemudian yang 9, tidak berbeda agama. Anak-anak, dalam agama kita dilarang menikah dengan orang yang lain akidah dengan kita. Maka dari itu anak-anak nanti kalau mencari jodoh, carilah jodoh yang seiman, seakidah dengan kita, yaitu beragama Islam. Yang ke-10, syarat seorang wali adalah merdeka, bukan seorang budak. Alhamdulillah pada zaman sekarang sudah tidak ada sistem perbudakan ya. Syarat wali berikutnya yaitu adanya saksi. Minimal harus ada 2 saksi. Syaratnya apa Pak? Berjumlah 2 orang laki-laki, harus laki-laki ya. Kemudian tidak boleh merangkap sebagai saksi dan sunnah dalam keadaan rela. Ini adalah syarat saksi dalam prosesi akad nikah. Berikutnya yaitu syarat yang terakhir, yaitu ada ijab dan qabul. Apa itu ijab? Yaitu perkataan seorang wali, sedangkan qabul adalah perkataan mempelai putra atau calon suami. Syaratnya apa Pak Segot? Boleh dengan bahasa asing. Anak-anak bisa memilih mau bahasa Jawa, mau bahasa Indonesia, atau bahasa Arab diperbolehkan. Yang kedua, dengan menggunakan kata tazwij atau nikah, tidak boleh dengan bentuk kinayah sindiran. Misalnya begini, ankahtuka wa zawwajtuka. Nah, sebenarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, qabul, harus dengan ucapan qabiltu jika menggunakan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Indonesia, saya terima nikahnya. Nah, seperti itu. Ya anak-anak ya, ini adalah qabul atau ucapan perkataan seorang laki-laki yang menerima ijab dari seorang wali. Selanjutnya, Pak Khalid akan mengajarkan kalimat atau zigot ijab qabul. Ijab seorang wali misalnya, saudara disebutkan nama pengantin laki-laki, putranya siapa disebutkan dengan jelas. Anda saya nikahkan dan saya kawinkan dengan anak perempuan saya, sebutkan nama pengantin putri yang mau dinikahkan. Kemudian dengan mas kawin sebutkan juga jenis dan nominal mas kawinnya. Kemudian dibayar tunai. Baik, Pak Khalid akan contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Langsung seorang wali mengatakan, saudara Khairul Huda bin Samsul Umar, Anda saya nikahkan dan saya kawinkan dengan anak perempuan saya, Nindi Ermalita, dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Ketika wali menyebut dibayar tunai, maka calon suami harus menjawab dengan langsung, tegas dan lancar. Contohnya, saya terima nikah dan kawinnya Nindi Ermalita binti M. Yusuf dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Maka kedua saksi akan menyatakan sah. Ketika kedua saksi menyatakan sah, maka sahlah pernikahan yang dijalani oleh kedua mempelai menurut agama atau syariat Islam. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Khalid akan menyampaikan sebuah video. Coba kita analisa bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Kita analisa. Adiono bin Ahmad Karton. Saya uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min infaqin bi ma'ruf wa tasrifin bil ihsan wa ala qawlihi ta'ala wa nasiruhun nabil ma'ruf. Ya waladi Adiono bin Ahmad Karton. Saya angkah buka wazawat suka mahtubataka Paryati binta Sutrisno wakili lakal tajwidya awal qawli dahat halan. Ananda Nadiono bin Bapak Ahmad Karton. Saya nikahkan dan saya kawinkan dirimu dengan Paryati binti Bapak Sutrisno, yang walinya Bapak Sutrisno telah mewakilkan hak walinya kepada saya untuk menikahkanmu dengan mas kawinnya berupa perhiasan emas tunai. Saya terima nikahnya Paryati binti Bapak Sutrisno untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut tunai. Nah, saya terima nikah. Kenapa anak-anak dalam video tersebut saksi menyerukan harus diulang? Karena akadnya atau ijab dari seorang calon suami tidak langsung, menjawab, sehingga akadnya dinyatakan tidak sah dan wajib diulang.
Nah, anak-anak, setelah mengetahui pengertian nikah, kemudian syarat rukun nikah, dan termasuk kita mengetahui bagaimana prosesi ijab kabul, dengan harapan kita semuanya nanti kelak bisa melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat agama kita. Demikian anak-anak materi pembelajaran yang bisa Pak Khalid sampaikan. Jangan lupa belajar yang sungguh-sungguh. Semoga sukses dunia akhirat, dan jangan lupa setelah lulus kerja semaksimal mungkin. Dari nafkahnya silakan ditabung sebagai persiapan untuk mengarungi bahtera kehidupan melalui syariat pernikahan. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.